warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Kebanggaan Dafika TV dalam program Sajadah Sahabat Jannah dalam Dakwah. Iya, bersama saya Aai Bonamana selaku pembawa acara dan juga pengisi tausiah kita ibu-ibu yang sudah hadir di sini, yaitu di salah satu kota, yaitu Kota Bandar Lampung, bersama dengan Majelis Taklim Fatimah Azhara. Apa kabar ini ibu-ibu? Iya, alhamdulillah, masya Allah. Dan kali ini kita akan sapa juga nih pengisi tausiah kita. Ada Ustazah Erlis Andika SSI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah khair. Gimana Mbak Ai hari ini? Alhamdulillah, kita semua bersemangat ya Ustazah ya dalam menjalankan dakwah di bulan suci Ramadan ini. Baik ibu-ibu, masih pada semangat puasa ya ibu-ibu ya? Iya. Masih puasa. Oke, Ustazah Erlis, di kesempatan siang kali ini kita akan mengupas tentang suatu tema yang sangat menarik sekali ya, yaitu tentang kunci kebahagiaan. Karena kan masyarakat, khususnya juga manusia ya Ustazah ya, itu punya pandangan kebahagiaan berbeda-beda. Ada yang mungkin kebahagiaannya dari jabatan ya ibu-ibu ya, ada yang dari rezeki, dari keluarga. Nah tapi sebelumnya sebenarnya kita harus tahu dulu nih Ustazah, kebahagiaan dari sudut pandang Islam sendiri itu seperti apa sih Ustazah? Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah, pada siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi. Terima kasih banyak kepada Mbak Aai selaku host pada kesempatan siang hari ini. Mbak Aai tadi bertanya terkait dengan kunci kebahagiaan dalam Islam. Sebetulnya yang harus dipahami dulu adalah kebahagiaan itu apa, begitu Mbak Ai. Jadi sebelum kita menjawab terkait pertanyaan dari Mbak Ai tadi, izinkan saya memaparkan dulu materi pada siang hari ini, begitu ya. Alhamdulillah ibu-ibu, temanya insya Allah menarik, begitu kata Mbak Ai juga, begitu ya. Terkait dengan kebahagiaan. Kalau kita membahas terkait bahagia, yang ada di pikiran kita apa Bu? Senang gitu ya, sumringah begitu ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu? Tampak yang ceria begitu ya. Nah sebetulnya ibu-ibu ya, yang perlu kita pahami, terkadang bahkan kita lihat di sekitar kita itu ya, bahagia itu versinya orang itu banyak gitu ya. Ada yang memang mau bahagia, dikatakan bahagia di mana tatkala mempunyai harta yang banyak. Kemudian juga dikatakan bahagia tatkala punya jabatan ya. Dan tak kalah juga paradigma di masyarakat, dikatakan sesuatu yang menjadikan kebahagiaan terkala tampan atau cantik. Benar nggak Bu begitu kebahagiaan itu Bu? Betul, begitu ya Bu ya. Sebetulnya kalau kita kulik ibu-ibu, faktanya kebahagiaan yang dikatakan bahwa dengan dia mempunyai jabatan itu dia akan bahagia, itu enggak Bu. Justru banyak yang tidak bahagia dengan adanya jabatan tadi, iya kan? Kemudian juga tatkala harta berlimpah, bergelimang, itu terkadang justru dia sebaliknya tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya.
pun juga terkait dengan tampan atau cantik. Malah terlihat malah justru dia terkena apa? Tekanan batin. Kita bisa lihat di sosmed kan seperti itu ya ibu-ibu ya. Lalu dari yang saya sampaikan di atas tadi, harta, jabatan, kecantikan, ketampanan, apakah itu bisa dikatakan bahagia ibu-ibu? Tidak. Jadi jawaban ibu yang pertama sama kedua sudah berbeda nih bu ya. Nah itu seperti itu Mbak Ai. Apa sih namanya fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Lalu apa kunci kebahagiaan itu? Kan begitu ya bu ya? Ya. Untuk menjawab itu tadi maka kita penjelaskan dulu satu-satu. Kunci kebahagiaan itu sebetulnya ada 3. Yang pertama itu adalah taat kepada syariat Allah. Nah, taat kepada syariat Allah. Nah, itu yang memang apa ya namanya itu yang memang perlu dipahami dulu. Tatkala dikatakan taat kepada syariat Allah, maka apa yang memang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Karena apa? Bentuk daripada suatu ketaatan tadi. Dan apa? Tatkala kita memang merasakan ketaatan tadi kepada syariat tadi, maka apa-apa yang kita lakukan itu bersumber daripada Al-Quran. Karena kita memang punya pedoman ibu-ibu gitu ya. Menjadi lebih baik itu bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah karena syariat tadi. Nah kemudian lagi apa? Tatkala kita jauh dari Allah, kita merasa bahwa sesuatu yang sedih kita rasakan. Ibu merasakan seperti itu enggak kalau jauh dari Allah? Iya apa enggak? Bagaimana Mbak Ai? Sedih Ustazah. Oh sedih. Sebetulnya itu disampaikan dalam Al-Quran. Ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan celaka, tidak akan tersesat. Namun tatkala berpaling dari ajaranku, maka kamu akan dalam keadaan yang sempit, kemudian juga akan dihimpun dalam keadaan buta. Nah itu seperti itu. Artinya apa alasan kita untuk tidak taat kepada syariat Allah tadi? Sementara kita umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu seperti itu. Itu yang memang apa sih namanya yang harus digarisbawahi dulu untuk poin yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah qanaah. Ibu-ibu sering dengar terkait qanaah? Sering ibu? Nah qanaah itu apa ibu-ibu? Iya betul. Ridho dengan yang Allah berikan dan selalu merasa cukup. Betul seperti itu. Cukup atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wujudnya berupa apa ibu? Kalau kita merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan tadi, ada yang bisa jawab? Selalu bersyukur. Iya, merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan. Tidak merasa iri dengan apa yang namanya rizki yang orang lain punya, dan tidak ada tamak di dalam diri dia terhadap pendapatan orang lain. Nah itu yang harus dipahami ya. Nah itulah kenapa memang kita harus itu sebagai umat umat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kunci daripada kebahagiaan yang kedua. Itu seperti itu Mbak Ai. Sudah 2 poin ya Ustazah ya. Nah, betul. Sepertinya masih ada lagi Ustazah. Masih. Oke. Dari menjalani syariat Allah dan juga tetap qanaah, masih ada lagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Erlin Andika. Tetap di Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah.
Ya, tentunya kita masih bersama dengan Majelis Taklim Fatimah Az-Zahrah Kota Bandar Lampung dan juga pengisi tausiah kita ada Ustazah Erlis Andika SSI. Yang tentunya saat ini kita masih membahas dengan tema kunci kebahagiaan ya Ustazah ya. Tadi kan sebelumnya Ustazah Erlis sudah mengatakan bahwa untuk menuju kebahagiaan itu kita perlu taat sama syariat Allah dan juga qanaah. Nah, qanaah ini kan kita masih belum selesai tadi ya Ustazah ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Ustazah Erlis, silakan Ustazah. Baik, tadi kita sudah sampaikan terkait dengan qanaah. Qanaah itu apa tadi Bu? Disampaikan Bu? Masih bisa direview? Ridho dengan ketetapan Allah, ya selalu merasa cukup itu wujudnya. Kemudian tidak iri dengan apa yang didapat oleh orang lain. Nah itu seperti itu Mbak Ai. Kemudian itu sebenarnya ada dalilnya ibu-ibu, ada hadisnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu memang merujuk ada dalilnya atau tidak, sehingga kita berjalan itu jelas mantap gitu ya Bu. Enggak katanya begitu. Nah kemudian di sini dikatakan terkait dengan qanaah itu hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan apa? Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk di dalam Islam. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk di dalam Islam, yang dimana diberi rizki yang cukup dan selalu merasa cukup dengan rizki tersebut. Nah itu kuncinya di bawah. Jadi merasa bersyukur dengan rizki yang Allah berikan, merasa cukup, dan apa satunya? Selalu merasa cukup tadi. Nah itu seperti itu. Tatkala kita merasa cukup, maka apa ya? Itu suatu kenikmatan, kebahagiaan yang memang itu tiada duanya. Seperti itu. Karena memang balasannya tidak kita itu apa ya namanya itu memikirkan yang lain begitu. Karena memang kita apa langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Begitu Mbak Ai. Kemudian untuk yang saya lanjutkan baik. Kemudian untuk kunci kebahagiaan yang ketiga itu adalah istiqomah. Kita sering sampaikan terkait dengan istiqomah tadi. Namun yang perlu kita pahami bahwa istiqomah itu apa? Istiqomah adalah berada di jalan yang lurus, kemudian kita tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, lurus saja ke depan. Itu dalam rangka bentuk ketaatan kepada Allah, dan kita itu menghindari, dan kita memang bentuk ketaatan tadi keluar dan tidak melaksanakan hal-hal yang memang tidak Allah perintahkan atau Allah larang. Nah itu seperti itu. Itu adalah keistiqomahan. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apakah sudah ada di dalam keistiqomahan? Insya Allah, mudah-mudahan ya ibu-ibu ya. Karena apa? Karena perlu kita memahami itu tadi. Segala sesuatu kalau tidak ada keistiqomahan, maka akan mengulang lagi dari nol gitu. Sama dengan hijrah ya ibu-ibu ya. Setelah dari hijrah ada istiqomah. Istiqomah itu kontinu terus menerus, tetapi di jalannya itu sangat berat Bu. Tapi insya Allah dengan keimanan mudah-mudahan bisa dilewati dengan sempurna sampai nanti kita di sana di jannahnya Allah berikan kepada kita upaya-upaya yang kita lakukan di dunia ini. Itu seperti itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya 3 kunci ya Ustazah ya, untuk menuju kebahagiaan yang bisa kita capai di dunia. Betul. Nah Ustazah, kita sudah masuk di sesi tanya jawab nih sama jamaah. Boleh ya Ustazah ya? Boleh silakan. Oke. Nah ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya terkait tema kita? Siapa yang ingin bertanya? Oke, kita pilih ya Ustazah ya. Boleh, silakan. Mungkin sebelah kanan dulu ya. Ya Ibu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya. Terima kasih. Nama saya Ibu Ade Suryani dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahrah. Pertanyaannya begini Bu Ustazah. Apa kiat-kiat agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih untuk Ibu Ade Suryani dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra yang ingin sekali bertanya nih Ustazah. Karena kan tadi Ustazah sempat mengatakan salah satu kunci kebahagiaan adalah tetap istiqomah. Betul. Nah, untuk menjalani istiqomah ini kan agak susah ya Ustazah ya. Jadi kayaknya kita butuh kiat-kiat ya Ibu-ibu ya. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustazah, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sampaikan terkait dengan istiqomah. Mundur sedikit dari istiqomah adalah hijrah. Orang banyak yang bilang berat ya ibu-ibu untuk hijrah ya. Ternyata setelah hijrah ada yang lebih berat lagi. Apa namanya tadi? Istiqomah. Karena istiqomah itu akan continue, terus menerus berada di situ terus sampai nanti Allah sampai katakan waktunya pulang. Nah itu makanya katakan berat tadi seperti itu. Karena dia menempuh jalan yang memang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, apapun itu. Tatkala itu jalannya betul, maka dia akan selalu berada di jalan itu. Lalu kiat-kiatnya seperti apa, begitu ya Bu ya? Yang pertama itu adalah senantiasa hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah taman surganya dunia. Nah itu seperti ini, seperti itu Bu. Insya Allah malaikat menaungi kita dari berangkat sampai kita pulang lagi ibu-ibu. Malaikat itu melebarkan sayapnya. Nah makanya dari itu jangan bermalas-malas ibu-ibu untuk menuntut ilmu tadi. Kemudian yang kedua itu adalah tak kalah pentingnya apa? Berteman dengan orang-orang yang salihah. Karena apa? Tak kalah kita berteman dengan orang-orang yang salihah di dunia, di akhirat nanti teman-teman yang biasa kita ajak bersama bermajelis ilmu itu nanti akan mencari kita. Si A nggak ada, maka si B akan mencari mana si A, meminta kepada Allah untuk ditarik dari neraka untuk masuk ke surga. Itulah teman yang salihah itu. Karena apa? Menghantarkan pada kebaikan. Sudah waktunya ibu untuk milih, sudah waktunya untuk mencari yang memang itu tujuannya itu ke akhirat. Nah itu seperti itu. Dunia dilewati sebagai jembatan, kemudian akhirat dapat. Kan seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah kemudian untuk yang ketiga Bu, itu senantiasa berdoa kepada Allah. Karena apa? Kita bermohon kepada Allah itu kata Allah wajib gitu loh. Maka dari itu perbanyaklah kita berdoa untuk senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah. Itu seperti itu. Itu Mbak Ai. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk pertanyaan yang luar biasa. Karena memang untuk istiqomah menuju kebahagiaan itu agak susah. Jadi memang harus ada kiat-kiatnya ya Ustazah ya. Mudah-mudahan dari kiat-kiat yang sudah Ustazah berikan, salah satunya adalah datang ke majelis ilmu seperti ini. Kita semua menjadi orang-orang yang tetap istiqomah ya ibu-ibu ya. Amin. Di jalan Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Ustazah, kita masih ada satu sesi lagi ya. Dan kita akan buka pertanyaan untuk ibu-ibu yang akan bertanya. Tapi setelah jeda berikut ini, tetap di Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Ya, tentunya masih bersama dengan Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Kota Bandar Lampung dan juga bersama pengisi tausiah kita ada Ustazah Erlis Andika SSI. Sudah memasuki sesi ketiga Ustazah, izin ya. Dan kita masih akan memberikan kesempatan nih buat ibu-ibu yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini yaitu kunci kebahagiaan. Oke, saya buka. Siapa nih ibu-ibu yang ingin bertanya? Saya. Oke, mungkin tadi sebelah kanan ya Ustazah ya. Betul. Kita ke bagian depan nih kayaknya yang ada putih-putihnya di bajunya nih. Agak berbeda. Ya silakan Ibu kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Maryani dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra. Begini Bu Ustazah, bagaimana cara mengatasi stres dalam kelelahan di kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mariani dari Majelis Taklim Fatimah Zahra yang ingin bertanya kepada Ustazah nih Ustazah ya. Karena kan memang ibu-ibu tuh banyak banget kegiatannya ibu-ibu ya. Kadang juga lelah sampai stres Ustazah. Nah, gimana nih cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan di tengah banyaknya aktivitas kita yang terkadang membuat itu lelah, stres sampai nggak bisa tidur ya Ibu ya. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan Ibu siapa tadi? Mariani. Bu Mariani tadi, sebetulnya memang hiruk pikuk yang terjadi kita mungkin dari pagi sampai malam begitu ya. Itu sebetulnya kalau kita masukkan ke dalam apa namanya itu ajaran, kemudian ada yang dalam Al-Quran, kita harus dipahami dulu. Kita itu berjalan segala sesuatu itu ada aturannya. Nah, tatkala kita melakukan apapun, kita harus punya sumber gitu loh. Saya melakukan ini wajibkah, sunnahkah, mubahkah, makruhkah, haramkah? Kita harus pilih dulu itu. Karena terkadang ibu-ibu itu mencampur adukan, yang mubah menjadi wajib, yang wajib menjadi haram. Nah, itu seperti itu. Akhirnya dengan serampangan itulah membuat akhirnya nggak jelas gitu ya. Itu nggak kemana-mana ya begitu. Nah, itu yang harus dipahami dulu oleh kita bahwa saya ini melakukan sesuatu yang wajib atau bukan. Itu salah satu kita supaya terhindar dari si stres dan kelelahan yang berlebihan tadi. Kemudian kalau memang sudah memang itu posisinya wajib, wajib pun dibagi lagi gitu loh. Sama dengan tatkala kita menuntut ilmu, sama dengan apa sih namanya itu ngomong anak. Ini kan hadonah juga nih. Ini sama-sama wajib. Lalu bagaimana supaya dua-dua wajib ini masuk semua? Anaknya dibawa ke majelis taklim. Sama-sama dapat kan? Anaknya dapat ilmunya. Memang anak tuh kecil, tapi apa sih namanya itu masuk dalam goal mereka. Nah, akhirnya kita dapat semua, padahal itu semua sama-sama wajib. Tinggal kita menuntut ilmu, kemudian itu anak kita bawa, itu kan selesai. Terkadang ibu ini dipisahkan kan, saya tuh punya anak kecil, makanya saya nggak bisa ngaji, sehingga anak itu menjadi alasan untuk tidak menuntut ilmu. Padahal tidak seperti itu. Nah, itu dalam rangka kita untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Bersumbernya dari mana? Halal, haram, kemudian pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, jadi Allah ridho nggak yang saya lakukan ini? Tatkala Allah ridho, maka kita akan mendapatkan itu kebahagiaan yang hakiki, ketenangan ibu-ibu. Itu sebetulnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Maka dari itu kita harus bisa memilih begitu loh. Aktivitas saya ini seperti apa? Kalau memang ini yang overload, kalau memang itu hal yang memang mubah atau makruh, maka ya pelan-pelan carilah yang sunnah atau memang dahulukan yang wajib-wajib. Karena Masya Allah, ibu-ibu itu yang wajib tuh banyak, ibu-ibu dan kadang terlalaikan gitu loh, demi mengejar si mubah makruh, bahkan nanti sampai kepada keharuman. Itu seperti itu. Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk pertanyaannya Bu Mariani. Jadi kalau sudah dapat jawaban dari Ustazah, mulai sekarang kita dahulukan kewajiban nih ibu-ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang ingin bertanya ibu-ibu? Saya. Oke, kanan, depan, sekarang belakang Ustazah. Izin untuk yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya, Ustazah menjawab. Perkenalkan Ustazah, nama saya Ibu Eliawati dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Doa agar kita selalu istiqomah itu apa ya Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Eli dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang luar biasa. Betul. Masih berkaitan dengan istiqomah Ustazah. Betul. Karena ini menunjukkan bahwa istiqomah ini adalah sesuatu jalan yang sangat sulit kita tempuh dan harus kita usahakan ya Ibu-ibu ya. Betul. Berkenaan dengan doa supaya kita tetap istiqomah
istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi memang ada pertanyaan yang di awal tadi, kiat istiqomah. Salah satunya memang berdoa kepada Allah. Nah, maka dari itu memang kita banyak-banyakkan berdoa, karena perjalanan untuk mencapai istiqomah itu sampai terus saatnya Allah panggil itu berat, Bu ya. Apalagi di zaman yang seperti ini gitu ya. Untuk mengarah kepada kemaksiatan, berbuat dosa, itu peluangnya besar sekali. Nah, maka dari itu kita memang harus segenap jiwa, sekuat tenaga gitu. Dan memang kita selain bermajelis ilmu, kemudian berteman dengan orang-orang yang salihah, kemudian yang ketiga tadi berdoa. Doanya apa? Gitu ya kan, Bu ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah saya atas agamamu. Itu baca setiap kita habis sholat seperti itu. Karena apa? Yang membolak-balikan hati manusia itu Allah. Maka kita bermohonlah kepada Allah untuk keistiqomahan itu tadi. Ya Bu. Nah, mungkin insya Allah dengan seperti itu Allah akan membimbing kita, menuntun kita sesuai dengan istiqomah tadi di jalan lurus, jalan yang Allah ridhoi. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Tapi kalau boleh tanya lagi nih Ustazah, itu dibacanya setelah sholat atau malam hari sebelum tidur atau seperti apa Ustazah? Setelah sholat kita baca, kemudian itu tatkala memang misalnya kita dalam keadaan senggang ataupun memang bersama dengan bacaan-bacaan lain, kita pun juga ikut bacakan juga boleh gitu. Tapi memang kita tidak pernah lelah untuk terus berdoa kepada Allah. Nah, itu salah satunya. Jadi bisa dibaca setiap waktu ya Ustazah ya. Betul. Iya, karena memang sudah di akhir acara Ustazah, mungkin Ustazah bisa memberikan kesimpulan dari tema kita kali ini, yaitu kunci kebahagiaan. Oke. Baik, karena memang kita sudah di penghujung, apa yang bisa saya simpulkan dari materi dari awal sampai akhir sebetulnya begini. Apapun yang kita lakukan itu jangan keluar dari syariat Allah. Tatkala kita keluar, maka akan peluang mendapatkan lagi keistiqomahan, kemudian qanaah itu ya namanya juga setan ya ibu-ibu. Maka dari itu kita harus kuatkan diri, banyak berdoa, bermohon kepada Allah untuk mencapai si kebahagiaan itu tadi. Karena pada dasarnya kebahagiaan yang hakiki adalah saya melakukan apapun itu Allah ridho. Standar ridho itu adalah apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini jangan ditukar. Yang namanya wajib tidak akan menjadi sunnah, yang namanya sunnah tidak akan menjadi mubah, makruh atau haram. Wajib tetaplah wajib. Maka dahulukanlah yang wajib ini, jangan kita mendahulukan yang lain. Karena yang lain ini setelah daripada wajib tersebut. Intinya apa? Saya melakukan apapun, Allah ridho apa enggak. Jadi sebelum melangkah, Allah ridho apa enggak. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Erlis Andika SSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah ini bisa menjadi ladang pahala untuk Ustazah. Amin. Dan juga Amin. keberkahan untuk kita semua. Iya, akhir kata saya Ibu Namana dan juga Ustazah Erlis Andika serta Majelis Taklim Fatimah Azharah pamit undur diri dari program Sajadah Sahabat Jannah dalam Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.